Baik, ini pertemuan ke-8. Biasanya sudah UTS pertemuan ke-8, tapi karena saya menginginkan UTS-nya nanti di kelas, jadi kita akan UTS di pertemuan selanjutnya. Jadi kita pokoknya sudah kalau di kelas nanti ya, sekapan tepatnya saya akan tentukan ya. Ya, jadi kejutan buat saudara. Baik, di malam hari ini kita akan lanjutkan mata kuliah cybercrime, kejahatan siber ya, masih bicara tentang oh enggak, ini di tema baru. Pekan ini kita akan bicara tentang undang-undang ITE. Mungkin selesai di 3 pertemuan undang-undang ITE ini. Saya ingin menukik langsung ya, setelah kemarin kita bicara tentang banyak beragam kejahatannya, baik yang dari ekonomi sampai pornografi. Kita juga bicara tentang aspek-aspek hukum antara hukum pidana dengan perkembangan dunia internet dan sebagainya. Hari ini kita akan melihat sumber hukum utama dari mata kuliah ini, yaitu salah satunya adalah Undang-Undang ITE. Ini undang-undang yang menarik ya, karena tadi saya sudah sampaikan dalam video tersebut bahwa undang-undang ini penuh dengan kontroversi. Oke, malam ini saya tidak akan panjang. Saya paham juga bahwa ini sudah menjelang, suasananya sudah suasana hari raya, suasana mudik yang tidak terlalu. Ya, jadi di kelas tinggal berapa orang? 23 orang. Nanti kan saya akan record cek. Kalau yang hadir hanya 23, ya 23 saja yang presensi. Kalau lebih dari itu, bahkan saya akan pertanyakan bagaimana bisa hadir. Nanti saya akan merekap. Nanti tolong di si pennya merekap siapa saja yang hadir. Yang tidak hadir ya nanti tidak dihitung sebagai kehadiran. Oke, saya share screen dulu. Undang-undang ITE. Oke. Baik, kita akan bicara tentang undang-undang ITE ya. Saya slide-nya dari saya buka sumber lang beberapa yang saya dapatkan saja. Oke, jadi pekan depan kita nanti akan bicara tentang apa namanya, undang-undangnya secara spesifik. Hari ini kita lihat dulu dari sejarah dan pembentukannya. Undang-undang ITE ya, spotlight. Oke, undang-undang ITE yang kita kenal itu adalah undang-undang yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik. Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada, ya ini perlu diperhatikan ya, dalam aspek hukum pidana. Kemarin kita waktu membahas tentang aspek hukum pidana, prinsip-prinsipnya kita mengenal prinsip ya, bicara tentang yuridiksinya, bicara tentang nasional aktif, nasional pasif dan sebagainya. Kenapa? Karena di undang-undang ini diatur bahwa undang-undang ini berlaku bagi siapa saja yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di wilayah hukum luar Indonesia yang memiliki akibat hukum. Jadi yang dicek adalah akibat hukumnya, akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah Indonesia dan merugikan Indonesia. Nah, jadi diperluas, sangat diluaskan. Kenapa? Karena ini melibatkan kerugian yang dilakukan di Indonesia atau merugikan Indonesia secara tidak langsung atau secara langsung. Kemarin di awal-awal saya sudah cerita misalnya tentang
bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang Indonesia menargetkan, bisa jadi targetnya orang Indonesia sendiri, atau ditargetkan buat orang luar, atau bisa jadi mereka beraksi di luar tapi ditargetkan untuk orang Indonesia, kan gitu. Jadi ini perlu diperluas karena salah satu sifat dari cybercrime adalah dia transnasional, dia berlaku global, tidak tersekat-sekat oleh batas-batas negara. Kalau yang sifatnya konvensional, itu mayoritas terbatas sekat-sekat negara. Orang melakukan pembunuhan ya, mayoritasnya berkaitan dengan tempat, ada lokus dan tempus yang jelas. Kalau melakukan kejahatan-kejahatan yang sifatnya konvensional, itu kita akan menemukan bahwa dia akan nampak lokus dan tempusnya. Sedangkan dalam berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang sifatnya transnasional, kejahatan-kejahatan yang luas wilayahnya ini, itu melibatkan wilayah yang tidak hanya satu negara, bisa jadi dua negara, bisa jadi lebih dari 3 negara, regional, atau bahkan bisa jadi wilayah lintas benua. Kalau kita cek sejarahnya, sejarah undang-undang ini dirancang dimulai pada Maret 2003. Nah, tahun saudara usia berapa waktu itu, atau bisa jadi belum lahir. Jadi kalau bicara hukum, mau tidak mau kita bicara tentang sejarah. Ya, memang ini mungkin menina bobokkan, tidak apa-apa. Nanti kalau malam ini ngantuk, bisa didengarkan di rekamannya. Saya juga tidak bisa memaksa saudara, karena mau tidak mau kita harus belajar sejarahnya dulu sebelum bicara pengaturan. Nanti kita akan melihat perkembangannya, perubahan-perubahan yang ada. Undang-undang ITE ya, dirancang itu dimulai tahun 2003 oleh Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi, Kominfo. Rancangan undang-undangnya diberi nama Undang-Undang Informasi Komunikasi dan Transaksi Elektronik. Nah, dari nama saja bisa berubah. Jadi, itu kita pahami bahwa rancangan undang-undang itu kadang namanya ini nanti berubah. Kayak kemarin tuh yang ramai itu kan tentang tidak pidana kejahatan terkait kekerasan seksual itu kan namanya berubah-ubah tuh, dan jadi ya istilahnya jadi berubah-ubah juga. Itu jadi nanti penting juga saudara ketika baca undang-undang nanti melihat definisi-definisi yang jelas kan di dalam pasal-pasal awalnya. Pasal 1 berisi definisi-definisi. Nanti kita bicarakan itu di pekan-pekan selanjutnya. Rancangan ITE dirancang dimulai oleh Departemen Perhubungan, Perindustrian, Perdagangan, bersama dengan tim dari ini ada jadi kalau bahasanya kita melihat naskah akademik dulu, penyusun-penyusunnya. Apakah undang-undang ini dibangun untuk menghukum orang? Nah, kan gitu kalau orang pidana bicara apakah targetnya? Nah, dia mengatur sebenarnya adalah uh, ruang lingkup informasi komunikasi dan transaksi elektronik. Nah, di sini bagian orang-orang perindustrian, perekonomian, perdagangan itu bicara ini. Karena dulu ini kan 21 tahun yang lalu udah terbayang ke depan, oh ini ada perkembangan transaksi. Waktu ini dibuat belum ada tuh yang namanya apa namanya e-commerce yang ramai seperti sekarang. Shopee, apa namanya TikTok Shop atau jadi gabung di Tokopedia dan sebagainya, macam-macam itu. Dulu saya masih ingat waktu saya kuliah itu tahun 2009, 2010 itu orang e-commerce-nya itu yang waktu itu ramai adalah Kaskus. Kaskus, belajarnya di Kaskus. Ya, itu sebenarnya cuma forumnya saja. Nah, ya pembelajarannya sama kayak kalau sekarang itu di ya, ya di sosmed biasa gitu ya, misalnya di kalau yang masih sama itu misalnya di Facebook itu masih ramai orang menggunakan marketplace-nya. Ya, sebenarnya kan itu jualan biasa tapi menggunakan media. Tidak seperti di e-commerce seperti misalnya Shopee, Tokopedia yang dia punya pihak ketiga perusahaan yang nanti mengatur lalu lintas. Kata anaknya kalau yang lihat wanita putih itu, nah dikira Lalu di tahun 2005
Ya, coba dibayangkan ini penyusunnya dimulai startnya 2003, berkembang baru 2005. 2003 itu presidennya masih Ibu Mega. Ya, nanti 2004 berubah kan sudah Pak SBY ya. Ada rancangan melalui 2005. Lalu di sini menunjuk Sofyan Jalil dan Andi Matalata sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan bersama dengan DPR. Ya, ini nostalgia saja kita, sejarah, bicara sejarah itu begitu. Dan kita lihat tokoh-tokoh dulu menyusun gimana. Dari sini kita melihat, oh, kepentingannya kepentingan apa sih dulu. Jadi begini, kalau kita melihat undang-undang ITE itu banyak masalahnya, itu kan kita harus lihat tuh kenapa masalah itu bisa muncul. Apakah itu disengaja, by design, atau memang dulu memang tidak jadi concern, atau dulu bagaimana pelibatan orang-orangnya, kan gitu. Kita ingin melihat sesuatu harus melihatnya secara lebih komprehensif, bukan hanya melihat teks yang ada di situ. Dalam rangka pembahasan ya, Departemen Komunikasi dan Informasi membentuk tim antar departemen. Nah, itu perkembangannya bisa dibaca di sini ya. Nah, nanti juga Bank Indonesia itu dilibatkan. Kenapa? Karena nanti kan berkaitan dengan pembayaran, arus pembayaran sebagainya. Itu sudah terbayangkan. Kalau sekarang kan sangat luas sekali ya penggunaan, ada QRIS, ada apa, ya, dan sebagai pembayaran. Bahkan pembayaran yang sempat ramai itu kan pembayaran yang apa namanya, uang digital yang sempat ramai, kripto itu ya. Nah, itu kan perkembangannya ke depan seperti apa? Itu kan juga bagian dari yang nanti depannya dilingkupi dalam undang-undang terkait ini. Ada ya sudah. Jadi penyusunannya tuh kita juga melihat undang-undang itu ada yang undang-undang yang disusun lama sekali, belum jadi, nggak jadi-jadi. Ada juga undang-undang yang dibuat cepat sekali jadi, ya gitu. Nah, kalau lihat dari perkembangannya kan kita lihat dari mana? Dari sejarah-sejarah ini. Nanti kita lihatkan ada undang-undang yang kilat, bentar tiba-tiba jadi wujudnya. Ini kan calon-calon undang-undang bermasalah. Ada juga undang-undang yang selama penyusunannya muter-muter nggak jadi-jadi. Saya itu mengikuti salah satu undang-undang yang sempat masuk dalam pembahasan, namanya undang-undang advokat. Oh, itu ada geger di kalangan opat sana sini sana. Sampai hari ini nggak jadi-jadi tuh undang-undang. Nah, gitu. Hilang di telan bumi. Nah, gitu. Ada undang-undang yang kita harus lihat dia dari perkembangan sejak ia disusun. Saya percepat saja. Oke, saya masuk di sini. Naskah akhirnya tuh tahun 2008. Nah, nanti disetujui di Maret 2008, ditandatangani, diundangkan oleh SBY, masih dalam kepemimpinan Pak SBY, dengan nama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Saya ingin kita bicara mulai undang-undang ini. Bahkan sudah ada perubahan-perubahan. Iya, kita akan start dari sini. Karena undang-undang yang ini masih dipakai selama yang belum dirubah. Jadi kita lihat dulu lihat dulu aslinya, lalu bagaimana perubahan. Dia kan belum diganti, hanya perubahan. Jadi saudara nanti perlu memahami ketika ada undang-undangnya yang baru itu merubah undang-undang tentang mengganti atau dia undang-undang perubahan. Kalau saudara bicara undang-undang itu berkaitan dengan undang-undang yang mengalami perubahan, maka undang-undang yang lama itu perlu saudara pelajari sampai selesai, baru nanti dilihat perkembangannya apa yang berubah. Nah, saya di hari ini dan besok kita akan lihat baik dari yang lama dan apa perubahan. Lihat dari dasar pembentukan, ya apa yang ada dalam sini penjelasan saya tadi itu juga ada di dalam undang-undangnya sendiri. Nanti kita lihat ya, saudara juga terbiasa melihat undang-undang itu bukan hanya bukan hanya melihat penjelasan dari slide dari apa, tapi melihat langsung undang-undangnya tuh kayak gimana sih, wujudnya tuh kayak gimana sih.
Kenapa ada dasar pembentukan undang-undang ini? Pertama, pembangunan nasional. Slide. Pembangunan nasional sebagai suatu proses yang berkelanjutan. Harus senantiasa tanggap. Nah ini, tanggap terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat. Nah ini yang sering jadi masalah bagi orang hukum. Istilah hukum itu selalu tertinggal dari fakta yang ada. Itu ada gium. Ya agak lupa bahasa itu, bahasanya kalau nggak salah bahasa Jerman. Bahwa hukum itu tertinggal, terseok-seok tertinggal dari keadaan masyarakat. Karena diatur hari ini, nanti masyarakat berubah lagi, berubah lagi, berubah lagi, berubah lagi. Sehingga undang-undang yang baik adalah undang-undang yang dia bisa meneroka, dia memperkirakan masa depan. Oh, arahnya akan begini. Tapi sekali lagi ini kan dugaan saja. Namanya masyarakat dinamis. Dulu orang tidak ada terbayangkan yang secara spesifik ada virus corona. Tapi tiba-tiba ada virus corona yang mampu meluluhlantakkan bukan hanya Indonesia, tapi sedunia. Wah, banyak perubahan-perubahan yang harus disesuaikan dengan keadaan tersebut. Nah, itu contohnya. Begitu juga misalnya kemarin saya contohkan itu tentang TikTok Shop. Gitu ya. Kemarin kan sempat ramai, sempat ditutup oleh pemerintah. Kenapa? Nah, ini dianggap walaupun sama-sama e-commerce, dia punya pendekatan yang berbeda sehingga dianggap merusak. E-commerce yang lain dulu sudah ada, tapi e-commerce yang ini datang itu tiba-tiba merusak. Dia hadir merusak sistem masyarakat. Sehingga pemerintah waktu itu merespon dengan sangat keras dengan menutup. Ke depannya, nah setelah itu kan mereka TikTok Shop-nya gabung dengan e-commerce yang ada, lebih menyesuaikan dengan yang perkembangan. Lalu isu globalisasi informasi telah menempatkan ini sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Sekali lagi ya, ketika melibatkan informasi dan teknologi elektronik itu dan transaksi elektronik, itu kita bukan lagi membahas satu negara, tapi membahas dunia. Maka perlu pengelolaan yang di tingkat nasional agar merespon apa yang ada di dunia ini secara berkembang. Perkembangan TI pesat sekali, maka memberi efek pada perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang, dalam berbagai aspeknya, termasuk kuliah begini. 10 tahun yang lalu saya nggak pernah membayangkan ada kuliah dilaksanakan secara online begini, dengan berbagai fasilitas yang disediakan. Saya beranggapan saya termasuk orang yang cocok belajar dengan metode online begini, tapi belum semua orang cocok. Itu kan juga kita yang perlu melihat perkembangannya, bagaimana yang ya, gitu ya. Penggunaan informasi ini saya akan soroti yang bagi saya penting saja karena waktunya terbatas ya. Pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian. Sekali lagi bicara tentang ini ya, bicara tentang ekonomi yang paling banyak. Termasuk aspek negatifnya. Kejahatan terhadap ekonomi juga meningkat dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi. Perlu mendukung oleh pemerintah itu satu infrastruktur hukum sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman. Nah, mencegah penyalahgunaan. Kenapa masuk kejahatan siber di situ pengaturannya? Karena ini mencegah penyalahgunaan, termasuk memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat. Kemarin di pertemuan kemarin kita bicara tentang kejahatan yang berkaitan dengan pornografi. Kenapa? Karena dianggap ya, secara pembentuk undang-undang perbuatan tersebut bertentangan dengan baik nilai agama maupun sosial budaya masyarakat.
Indonesia. Karena bisa jadi ya kayak gitu itu di tempat lain ya sesuai aja, boleh-boleh saja, legal-legal saja, diterima-terima saja. Saat ini ya hadir, saudara sudah belajar ini juga di hukum siber ya, siber atau hukum telematika. Kita menggunakan istilah, nah, ini kan karena ini pilihan, kita kemarin menggunakan istilah hukum siber. Dan mata kuliah ini karena berkaitan dengan kejahatannya, namanya kejahatan siber. Nah, ini kemarin ya, saudara sudah belajar tentang cyber law ya, hukum siber. Nah, di mata kuliah siber, hukum siber, saudara juga bicara tentang undang-undang ITE. Makanya saya ingin sepintas memasuki ini, tapi nanti kita akan fokus pada hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan unsur pidananya. Tapi mau tidak mau, saya harus mengingatkan kepada Anda semua tentang undang-undang secara utuh. Karena kita tidak bisa memahami satu masalah pidana itu tanpa melihat aspek keseluruhannya dahulu. Ya. Undang-undang ITE ini, ya, sekali lagi saya sebut dengan undang-undang ITE di sini adalah undang-undang yang belum terjadi perubahannya. Nanti kita lihat perubahannya. Di sini ada 13 bab. Isinya ada 54 pasal. Baik dari ketentuan umum, ya. Perlu saya ingatkan bagi seorang pembelajar hukum, kalau baca undang-undang harus fokus pertama di pasal 1 ini yang bicara tentang ketentuan umum. Jangan di-skip. Pokoknya saudara itu harus paham betul. Kalau saudara skip lalu masuk ke pasal-pasal yang lain tanpa membaca dahulu bab satunya, ada kemungkinan besar saudara salah dalam memahaminya karena apa yang saudara maksud dengan apa yang diinginkan undang-undang itu bisa jadi berbeda. Jadi kita perlu mengklirkan dulu, oh undang ini mengatakan apa yang disebut sebagai siber itu apa? Apa yang disebut dengan transaksi elektronik itu apa? Nah, gitu. Jangan sampai kita membawa pikiran kita lalu membaca undang-undang itu tanpa memahami apa yang dimaksud oleh undang-undang itu sendiri. Ini kesalahan yang banyak digunakan orang-orang non-hukum. Oh, ini ada pasalnya nih, kayak gini, bicaranya kayak gini nih. Iya, tapi definisi dia atas pasal itu bisa jadi keliru. Karena apa? Karena dia bawa definisi sendiri tanpa memahami apa yang pertama diinginkan oleh undang-undang. Memang nanti bisa jadi melahirkan tafsir-tafsiran atas definisi itu. Tapi mau tidak mau berangkatnya dari definisi itu. Kalau definisi itu aja dia tidak baca, maka bagaimana mungkin memperdebatkan sesuatu yang titik tolaknya tidak sama. Jadi ini pembelajaran buat kita semua juga. Kalau mau berdebat, ya, mau berdebat yang benar, kita sepakati dulu apa yang sama di antara kita. Kita ngomongin batu, yang kita maksud tuh apa dulu ya? Oh, dia memberi gambaran batu tuh begini. Saya memberi gambaran batu tuh begini. Kita sepakati dulu apa yang sama. Nah, setelah itu nanti baru kita kulik bedanya. Menurut dia ada tambahannya begini, begini, begini. Saya ada begini, begini. Tapi kita berangkat pada sesuatu yang sama dulu. Kalau sama sekali nggak sama. Saya membicara batu yang ada di dunia, dia sedang bicara batu di surga dan neraka. Nah, itu agak susah. Pemahaman batunya bisa jadi berbeda. Padahal ada sesuatu yang istilahnya sama, tapi pemahamannya sangat berbeda jauh. Oleh karena itu kita perlu sepakati dulu hal-halnya. Itu ada di mana? Ada di dalam ketentuan umum dalam undang-undang tersebut. Lalu kita perlu lihat juga asas-asas dan tujuan undang-undang itu. Bisa jadi ada asas yang mengecualikan. Nah, asas umum
dalam satu bidang hukum, nanti bisa jadi dalam undang-undang tertentu ada asas yang mengecualikan. Dalam undang-undang ini ada asas khususnya. Itu yang perlu diperhatikan dan dicermati ketika saudara membaca satu undang-undang. Terkadang dituliskan gini, ada bab judulnya asas dan pidana. Terkadang tidak. Asas-asas itu muncul dalam pasal-pasalnya. Lalu di sini ada bicara tentang informasi elektronik, penyelenggaraannya, transaksinya, domain HKI perlindungannya, pemanfaatan teknologinya. Nah, mulai nih ada sengketanya. Lalu bagaimana yuridiksinya? Lalu nih, bagi pembelajar peminat hukum pidana, dalam banyak undang-undang akan ada ketentuan pidana. Karena ketentuan pidana itu memang mensyaratkan harus tertulis jelas di dalam undang-undang. Maka di bab-bab akhir akan ada namanya ketentuan pidana. Kebanyakan mahasiswa saya dulu, mereka langsung loncat nih, oh Pak, kita ngomongin pidananya, loncat ke sini. Tanpa melihat tadi bab 1 sampai bab sebelumnya. Nah, padahal kan ini kaitan langsung nih, ada penyidikannya bagaimana, yurisdiksinya bagaimana, penyelesaian sengketanya bagaimana. Itu perlu dipahami dulu sebelum kita menyelam lebih lanjut ke dalam ketentuan pidananya. Nah, ini salah satu yang disampaikan, ada masalah hukum dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Kalau bahasa tadi yang saya gunakan adalah kejahatan yang sifatnya konvensional dan kejahatan yang lebih canggih yang menggunakan teknologi di dalam. Oke, ternyata waktu saya ya, tinggal 4 menit lagi. Saya mohon maaf tadi agak terlambat masuk karena kendala, ada kendala sedikit sinyal. Saya akan tutup sedikit dengan masalah dulu. Nanti itu jadi bahan untuk kita bahas di pertemuan selanjutnya. Apa ya, kita pelan-pelan. Oke, sebentar. Ya, penetapan Jering menjadi tersangka dalam kasus pencemaran nama baik menambah panjang deretan artis yang terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE ya. Banyak yang nyebutnya pasal karet. Tim Litbang CNN Indonesia berhasil merangkum deretan artis yang tersandung dengan masalah ini. Kita buka beberapa yang sudah dikurasi oleh tim Litbang CNN Indonesia. Yang pertama, kita ingat betul Ariel Noah. Ini ya, vokalis band Noah ini pernah tersandung dengan UU ITE dan UU pornografi di tahun 2010. Waktu itu videonya beredar, video asusila Ariel ya, dan video ini diduga melibatkan artis, selebritis, ada Cut Tari dan juga Luna Maya. Kemudian Ariel dihukum 3 tahun 6 bulan dan juga ada denda 250 juta rupiah di Bandung. Dan ini waktu 2010 masih menggunakan pasal 11 ya, nomor 28. Jadi bukan yang diperbarui tahun 2008, bukan yang diperbarui di tahun 2016. Berikutnya, AIDS, oke. Berikutnya, ini dia. Adalah Ahmad Dhani, santer terdengar diduga menyebarkan ujaran kebencian kepada mantan Gubernur Jakarta Ahok alias Basuki Cahayapurnama ya. Ini dia, di tahun 2017, tepatnya di bulan Maret, cuitan itu dinilai menimbulkan keresahan, kemudian berpotensi memecah belah masyarakat. Ahmad Dhani dihukum dengan penjara 1 tahun 6 bulan. Dan berikutnya, ini juga yang baru-baru ini terjadi, ada nama Vanessa Angel, kemudian menghebohkan masyarakat pada Januari 2019. Ini terkait dengan kasus prostitusi online yang dilakukan pada Januari 2019.
ini terbukti mengeksploitasi diri dengan mengirimkan foto dan juga video tidak senonoh kepada muncikari. Kemudian Vanessa dihukum penjara selama 5 bulan. Dan berikutnya dari Vanessa kita bergeser ke Augie Fantinus. Ini presenter ya, presenter Augie Fantinus yang sempat menjalani hukuman penjara selama 5 bulan. Jadi waktu itu kasusnya adalah pencemaran nama baik terhadap salah satu anggota polisi. Yang kemudian Augie dijerat dengan Undang-Undang ITE pada tahun 2018 karena menuduh sang polisi ini menjadi calo tiket dalam acara Asian Games di bulan Oktober lalu. Nah, katanya tidak terima nih Augie dengan perilaku polisi yang bersangkutan. Akhirnya polisi itu melaporkan Augie dengan tuduhan pencemaran nama baik. Jadi Augie ini dijerat dengan pasal 45A ayat 2 serta pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Berikutnya, satu lagi yang juga tidak lepas dari ingatan adalah nama Galih Ginanjar. Ya, ini dia yang terjerat Undang-Undang ITE terkait dengan kasus penghinaan di media sosial pada Juli 2019. Kalau Anda suka nonton infotainment, ini yang biasa dilekatkan dengan kasus ikan asin ya. Kasus ini sempat viral dengan istrinya dan juga Galih akhirnya divonis penjara 2 tahun 4 bulan. Baik, waktu saya habis, saya nanti akan lebih detail kita bicara tentang. Saya hanya tampilkan ada beberapa kasus terkait Undang-Undang ITE. Nanti kita lebih dalami undang-undangnya seperti apa, bagaimana perubahannya sampai ketemu habis Lebaran. Kira-kira begitu. Baik, ini teman terakhir sebelum Lebaran. Sebagai pengampu mata kuliah ini saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kekurangan ya. Mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu habis Lebaran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak.